Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas soal Smart Chemistry Competition, yaitu Olimpiade Kimia yang diadakan oleh ULM, Universitas Lambung Mangkurat, Provinsi Kalimantan Selatan. Tahap penyisihan, mari kita lihat soal nomor 1. Suatu unsur zat mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut. Unsur ini adalah Oke, jadi kita diminta untuk menentukan dia termasuk unsur golongan apa dengan menggunakan data konfigurasi elektron. Oke, sebelum kita menganalisa konfigurasi elektronnya, kita bahas dulu opsi jawabannya ya. Halogen ini berarti golongan 7A. Logam transisi itu semua golongan dari 1B sampai 8B. Kemudian gas mulia ini adalah golongan 8A. Logam alkali ini adalah 1A, logam alkali tanah ini 2A. Nah, bagaimana kita bisa mengaitkan golongan-golongan unsur ini melalui konfigurasi elektron? Untuk golongan 7A ini biasanya konfigurasi elektron yang paling akhir itu adalah S2P5. Jadi misalnya kalau 3S2 ya berarti 3P5. Kalau 4S2 berarti 4P5, seperti itu. Nah, kalau misalnya logam transisi, ini biasanya ada konfigurasi elektron di D yang isinya itu belum lengkap. D itu range-nya adalah jumlah elektronnya dari 1 sampai 10. Nah, misalkan dia isinya 1, 2, 3, 4, 5, pokoknya sebelum 10, maka dia adalah logam transisi. Untuk 8A ini ciri-cirinya di akhir itu ada konfigurasi elektron S2P6, 4S2, 4P6, 3S2, 3P6 dan seterusnya. Kalau logam alkali atau 1A itu adalah S1. Kalau alkali tanah S2. Nah, sekarang mari kita lihat di konfigurasi elektron unsur Z ini apakah ada kriteria yang memenuhi kriteria konfigurasi elektron dari opsi jawaban. Ini kalau kita ambil yang paling akhir, itu kan konfigurasi elektron akhirnya ini ya, 3D5 dan 4S1. Kalau sekedar 4S1, dia berarti sesuai dengan logam alkali. Tapi teman-teman harus lihat di depan 4S1 ini ada 3D. D yang isinya cuma 5, padahal D itu maksimal adalah 10. Berarti kalau ada konfigurasi D yang belum lengkap atau belum penuh, maka dia termasuk golongan transisi atau logam transisi, yaitu B. Jadi unsur Z ini adalah logam transisi. Lanjut ke soal nomor 2. Pernyataan yang benar untuk atom 12 Mg, 16S, ini Mg ini magnesium, S ini sulfur. Mari kita lihat pernyataan-pernyataan di opsi jawaban. Mg dan S merupakan unsur non-logam. Oke, kalau S sih bener aja unsur non-logam, tapi kalau Mg dia logam ya. Magnesium itu logam, berarti pernyataan A salah. B, energi ionisi pertama Mg lebih besar dari S. Oke, kalau kita lihat dari nomor atomnya, ini letak Mg dan S itu, dia barangkali berada di satu baris yang sama, periode yang sama. Tapi letaknya S itu lebih kanan daripada Mg. Karena letaknya lebih kanan, trennya adalah semakin ke kanan, maka energi ionisasi semakin meningkat. Semakin ke kanan juga, elektronegativitas semakin meningkat. Nah, tapi semakin ke kanan, radius atau jari-jari itu semakin kecil. Nah, ini trennya kurang lebih ya. Sekarang mari kita lihat opsi B. Energi ionisasi pertama Mg lebih besar dari S. Kita lihat. Energi ionisasi kan semakin ke kanan maka dia semakin besar. Di sini dibilang Mg lebih besar, berarti salah. Harusnya S yang lebih besar. Elektronegativitas atau keelektronegatifan. Ini trennya elektronegativitas semakin ke kanan maka elektronegativitas semakin meningkat, sehingga kalau dibilang Mg lebih elektronegatif dibandingkan S itu salah. Yang benar adalah S lebih elektronegatif daripada Mg.
Kemudian nih jari-jari ion. Ada jari-jari ion, ada jari-jari atom ya. Kita bahas dulu aja yang mudah, yang sesuai dengan tren ini. Ini adalah radius atau jari-jari atom. Kalau jari-jari atom, Mg lebih besar dari S. Berdasarkan tren, radius itu semakin ke kanan, maka radiusnya atau jari-jari atomnya semakin kecil. Berarti S ini jari-jarinya lebih kecil daripada Mg. Otomatis kalau dibilang jari-jari atom Mg lebih besar dari S, maka dia benar. So, jawabannya adalah E untuk nomor 2. Kita lanjutkan nomor 3. Dalam sistem tabel periodik, ini ada 23892U, menunjukkan bahwa atom unsur bernama uranium. Uranium mempunyai, nah ini kita diminta untuk menentukan proton, elektron, neutron ya. Di sini kan kita punya dua angka nih, ada yang di bawah sama yang di atas. Yang di bawah ini kita sebutnya adalah nomor atom. Kalau yang di atas ini kita sebutnya adalah nomor massa atom. Kemudian dari sini kita bisa menghitung jumlah proton, jumlah elektron, dan juga jumlah neutron dari atom tersebut. Proton itu sama saja dengan nomor atom. Dalam kasus uranium ini nomor atomnya adalah 92, maka protonnya uranium adalah 92. Elektronnya, elektron itu sama saja nomor atom dikurangi muatan. Nah, kalau di uranium ini kebetulan nggak ada muatannya, jadi muatannya adalah 0. Sehingga nomor atom 92 dikurangi muatannya 0, sama dengan proton ya, jumlah elektronnya ya, 92. Nah, kalau neutron, neutron itu sama saja nomor massa atom dikurangi nomor atom. Nomor massanya adalah 238, nomor atomnya adalah 92, jadi tinggal kita masukkan aja. 238 dikurangi 92, ini adalah 146. Jadi kalau yang sesuai dari opsi A, B, C, D, E ini, proton 92, elektron 92, neutron 146. Jawabannya adalah A. Kita lanjutkan untuk yang nomor 4. Suatu unsur terletak pada golongan 6B, periode 4 dari sistem periodik. Konfigurasi elektron dari atom unsur tersebut adalah, nah di sini kan diketahui periode 4, berarti bilangan kuantum utama atau kulit yang paling luarnya adalah kulit keempat atau nomor 4. Kalau dari opsi A, B, C, D, E ini, kulit terakhirnya adalah nomor 4 semua dari A, B, C, D. Tapi untuk yang E itu nomor kulitnya terakhir 5 ya, maka yang E ini pasti bukan jawabannya, karena dibilangnya periode 4. Nah sekarang golongan 6B. Nah golongan 6B itu dia harus memenuhi konfigurasi sebagai berikut. S2, D, N, di mana N-nya ini tergantung pada golongan yang mau kita cari. Misalnya 6B, maka karena kasusnya 6B, 2 plus N itu harus sama dengan 6. Sehingga N-nya adalah 6 kurangi 2, 4. So, kita harus mencari yang S2D4. Dalam hal ini karena periodenya 4, berarti kita cari yang 4S2, 3D4. Atau kita juga bisa cari kalau nggak ada 4S1, 3D5. Intinya adalah elektron dari 4S dan 3D ini kalau dijumlahkan hasilnya 6 karena dia golongannya 6B. Jadi berdasarkan aturan ini, maka jawaban yang benar adalah yang C ini 3D4, 4S2, yang D ini 3D5, 4S1. Ada dua kemungkinan jawabannya, tapi kalau kasus seperti ini, pilihlah yang D. Kenapa yang D? Karena di sini ada 3D5. Nah, kenapa 3D5 itu spesial? Ini adalah salah satu aturan khusus dari Hun, yaitu adalah orbital D terisi setengah penuh. Jadi kalau D terisi setengah penuh itu lebih stabil daripada D yang terisi kurang dari setengah. Kalau ini kan isinya 4 aja. Sedangkan kalau yang 3D5 isinya 5 itu setengah penuh.
Kalau penuh berarti 10. Nah, itu juga stabil juga. Begitu ya teman-teman, ini pengecualian aja. Kita lanjutkan nomor 5. Di antara unsur-unsur berikut mana yang lebih kuat menarik elektron? Nah, ini bisa kita lihat dari tren sifat elektronegativitasnya ya. Elektronegativitas kalau di tabel periodik itu semakin ke atas, elektronegativitas akan semakin tinggi. Semakin ke kanan juga elektronegativitas naik. Jadi kita nanti akan menentukan mana yang paling besar elektronegativitasnya, maka dia yang paling kuat menarik elektron. Letaknya berarti yang paling atas dan paling kanan di tabel periodik. Nah, cara kita tahu bagaimana? Kita bisa tuliskan dulu konfigurasi elektron dari masing-masing ya. Kita mulai dari V dulu. V ini kan 8. Berarti kita bisa tulis konfigurasinya. Kita pakai konfigurasi Bohr aja ya, bukan yang kuantum. 2, 6. Kemudian untuk W ini kan 17. 17 itu berarti 2, 8, 7. X ini 18 berarti 2, 8, 8. Kemudian Y itu 20 berarti 2, 8, 8, 2. Kemudian yang terakhir itu Z. Z itu 2 berarti 2 dah, itu aja. Nah, dari sini teman-teman, kita tuh bisa menentukan letaknya mana yang semakin kanan atau mana yang semakin atas posisinya. Ini kan misal contoh V ini ada 2 dan 6. Ini berarti dia punya 2 kulit. Berarti dia terletak di periode 2. Berarti ini periode 2. Periode itu baris ya. Ini baris kedua. Ini baris ketiga. Ini baris ketiga. Ini baris keempat. Ini baris pertama. Nah, berarti kalau dari periode yang paling atas itu adalah Z dan V. Jadi kita tandai dulu aja ini antara V atau Z. Nah, itu kan yang paling atas nih. Sekarang kita tentukan mana yang paling kanan. Nah, seberapa kanan letak dari unsur itu bisa dilihat dari elektron yang terakhir. 6 ini berarti artinya dia di golongan 6A. Kalau 7 berarti 7A. 8, 8A. Ini 2 ini berarti 2A. Yang ini 2 ini berarti khusus untuk yang memiliki satu kulit saja. Kalau dia ada 2, maka dia ini sebenarnya helium. Helium itu adalah 8A. Dia tergolongnya adalah gas mulia. Oh ya, tadi saya lupa menyebutkan bahwa untuk tren elektronegativitas ini kita kecualikan untuk golongan 8A atau gas mulia. Jadi gas mulia itu tidak memiliki kecenderungan untuk menarik elektron. Ada sih kecenderungan, cuman tidak tinggi. Nah, tren elektronegativitas naik dan semakin ke kanan ini sampai maksimal golongan 7A saja. Jadi untuk yang 8A kita eliminasi. So, dari periode tadi yang paling atas adalah V dan Z. Tapi ternyata Z ini adalah golongan gas mulia. Sehingga otomatis yang elektronegativitasnya paling tinggi di antara unsur-unsur ini adalah V. So, jawaban nomor 5 adalah opsi A, yaitu unsur V. Diberikan persamaan reaksi sebagai berikut. Ini reaksinya. Suatu bahan mengandung 60% massa NaBH4 yang MR-nya 38. Digunakan dalam reaksi ini. Jadi ini ada suatu zat mengandung NaBH4, dia bereaksi sesuai reaksi yang tertulis di soal. Massa bahan tersebut yang diperlukan untuk menghasilkan 0,2 mol B2H6 adalah, so di sini kita tahu B2H6-nya itu 0,2 mol. Pertama, nanti kita akan cari dulu berapa mol nih NaBH4 yang dihasilkan. Baru nanti kita cari massanya, baru kita mencari massa sampel. Tahap pertama yang teman-teman harus ketahui adalah
bahwa perbandingan mol zat yang bereaksi itu akan sama dengan perbandingan koefisiennya. Jadi misalnya kita mau tahu nih berapa mol NaBH4 yang bereaksi. Kalau diketahui ternyata B2H6-nya adalah 0,2 mol. Itu kita bisa bandingkan. Mol NaBH4 per mol B2H6 itu akan sama dengan koefisien NaBH4 dibagi koefisien B2H6. Mol NaBH4 kan yang kita cari ya, kita nggak tahu, tulis saja X. Mol B2H6 itu udah diketahui di soal 0,2. Koefisien NaBH4 itu adalah angka yang di depan NaBH4 yaitu 3. Sementara koefisien B2H6 itu 2. Dari sini kita bisa hitung nilai X itu akan sama dengan 0,3 mol. Ini adalah molnya NaBH4. Nah, sekarang step selanjutnya adalah kita mencari massa NaBH4. Hubungan massa dengan mol itu adalah seperti ini. W atau weight atau massa itu akan sama dengan mol dikali mr. Dari soal kan sudah tahu nih mr-nya adalah 38. Molnya baru saja kita hitung 0,3, berarti massa NaBH4 adalah molnya 0,3 dikali 38. Massa NaBH4 dapat kita hitung sebesar 11,4 gram. Tapi belum berhenti di sini ya teman-teman, karena di sini yang diminta adalah massa bahan yang mengandung 60% NaBH4. Berarti persen massa NaBH4 itu sama saja dengan W-nya NaBH4 per W bahan dikali 100%. Jadi kalau kita masukkan apa yang sudah kita dapatkan ke sini, kita bisa dapat persen massa NaBH4 itu adalah 60% sesuai yang ada di soal. Massa NaBH4 sudah kita hitung 11,4 gram. Nah, W bahan atau massa bahan inilah yang akan kita cari. Kita belum tahu nih. Kita misalkan aja sebagai W gitu aja. Ini dikali 100%. Ini nanti berarti hasilnya adalah kalau kita otak-atik kita akan dapatkan W itu sama dengan 11,4 kali 100 per 60. Sehingga kita bisa dapatkan nilai W sebesar 19 gram. Ini adalah massa bahan yang diperlukan. So, jawabannya untuk nomor 6 adalah C. Soal nomor 7. Hidrazin N2H4 adalah cairan yang rapat massanya sama dengan rapat massa air. Pembakaran sempurna hidrazin menghasilkan air dan gas nitrogen menurut reaksi berikut. Volume air yang dihasilkan pada pembakaran 64 gram cairan hidrazin adalah, oke, ini prinsipnya sama. Intinya adalah kalau ada reaksi kita mau tahu mol zat yang dihasilkan, kita bisa menggunakan prinsip perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Dalam hal ini yang kita bandingkan adalah molnya H2O karena dia yang dicari, sama molnya hidrazin atau N2H4 karena itu yang diketahui nanti ya, sama dengan koefisien H2O per koefisien N2H4. Nah, tapi ternyata di sini yang diketahui bukan molnya hidrazin, tapi massa hidrazin. Sehingga kita perlu mencari dulu nih molnya hidrazin ini bagaimana. Kita cari dulu molnya hidrazin. Hubungan mol dengan massa itu adalah W dibagi mr. W-nya kan udah tahu di soal 64 ya. Nah, mr ini, ternyata nggak diketahui di soal, tapi kita bisa hitung ya, mr untuk N2H4 ini dengan menjumlahkan AR-nya. AR-nya N itu adalah 14, AR-nya H itu adalah 1. Karena dalam hidrazin itu N-nya ada 2, maka 2 dikali 14 ditambah H-nya ada 4, berarti 4 dikali AR-nya H1. Sehingga 2 kali 14, 28, tambah 4 kali 1, 4. MR-nya hidrazin adalah 32. Kita bisa masukkan ke dalam persamaan. Nih ya, 32. 64 bagi 32 itu adalah 2. So, molnya hidrazin adalah 2 mol. Baru kita bisa lanjut menggunakan perbandingan mol dan koefisien dalam reaksi ini. Mol H2O kita nggak tahu, kita misalkan X gitu saja. Molnya hidrazin sudah kita temukan 2. Koefisien H2O
di soal udah ada ya, 2 ya. N2H4 nggak ada angkanya, berarti koefisiennya 1. Dari sini kita bisa tentukan bahwa X atau molnya H2O itu adalah 4 mol. Selanjutnya, karena kita sudah tahu molnya H2O, kita bisa mencari masanya H2O. WH2O ini akan sama dengan mol dikali MR H2O. Molnya H2O kan sudah kita dapatkan 4, kita masukkan 4. Nah, MR H2O ini bisa kita cari dulu. ARO itu adalah 16, ARH sama kayak ini ya, 1 ya. Karena ada 2H berarti 2 kali 1 ditambah 1 kali 16, karena O-nya cuma ada 1. 2 kali 1, 2, tambah 1 kali 16, 16. Jadi MR-nya H2O adalah 18. Kita bisa masukkan sini. 4 kali 18 itu adalah massa dari H2O, yaitu 72 gram. Nah, karena di sini H2O-nya adalah cair, liquid ya, maka untuk mengubah gram menjadi volume, kita bisa menggunakan massa jenis. Di sini kan massa jenisnya nggak diketahui ya di soal ya. Tapi untuk air, khusus untuk air ya, teman-teman harus tahu bahwa biasanya kalau nggak diketahui di soal, massa jenis air atau rapat massa air itu adalah 1 gram per mililiter. Artinya 1 gram itu setara dengan 1 mililiter air. Sehingga kalau di sini kita punya 72 gram, maka dia akan setara dengan 72 ml. So, jawabannya adalah D. Soal berikutnya, soal nomor 8. Densitas air adalah 1 gram per mililiter pada suhu 4 derajat Celcius. Berapakah banyak molekul air terkandung dalam 2,56 ml air pada suhu ini? Densitas itu sama aja rapat massa ya. Ini kan tertulisnya 1 gram per mililiter. Artinya 1 mili itu sama dengan 1 gram. 1 gram itu sama dengan 1 mililiter. Nah, air di soal ini yang diketahui adalah 2,56 ml. Artinya ini setara dengan 2,56 gram air. Nah, sekarang kita mencari jumlah molekul airnya. Gimana tuh caranya? Jumlah molekul air itu dapat kita gunakan persamaan Avogadro ya, bukan persamaan Avogadro, sorry. Rumusnya Avogadro yaitu jumlah partikel atau N besar itu akan sama dengan jumlah mol dikali bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, mol ini kan di soal nggak tahu nih, yang diketahui adalah gram. Maka mol ini bisa kita ganti dengan massa per mr. W itu weight atau massa. Ternyata diketahui di soal 2,56, jadi kita bisa masukkan saja 2,56 per mr-nya air di nomor 7 sudah kita hitung ya. Mr-nya air itu adalah 18. Jadi kita bisa masukkan di sini, kita kali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Jumlah molekul air dalam 2,56 ml air adalah, berarti jawabannya adalah yang A. Lanjutkan nomor 9. Sebanyak 5 liter gas butana C4H10 dibakar sempurna dengan gas oksigen menghasilkan gas CO2 dan uap air H2O. Volume gas CO2 yang dihasilkan adalah, oke, untuk mengerjakan soal ini teman-teman harus tahu ya bagaimana kita menuliskan reaksi pembakaran sempurna. Reaksi pembakaran sempurna itu biasanya dia akan menghasilkan gas CO2 dan H2O. Di sini kan juga sudah disebutkan ya di soal ya, CO2 dan H2O. Jadi kita ikuti saja yang di soal. C4H10 ditambah gas oksigen itu O2 berubah menjadi CO2 plus H2O. Nah, tinggal kita setarakan saja. Karena di sini C4H10, C-nya ada 4, maka karbon dioksidannya kita kalikan 4, jadi koefisiennya 4. Kemudian H-nya di sini 10, H2O cuma ada 2H, maka kita perlu kalikan 5. Nah, ini udah setara untuk C dan H-nya. Untuk O-nya tinggal kita hitung di sebelah kanan dulu. 4 kali 2, 8. 5 kali 1, 5. 8 tambah 5 adalah 13. Di sebelah kiri cuma ada 2, maka koefisiennya O2 adalah 13 per 2. Tapi untuk O2 ini nggak bakal kita pakai sih, karena yang ditanya adalah CO2. Nah, sekarang yang diketahui di soal kan adalah gas C4H10-nya ini 5 liter. Yang ditanya adalah berapa liter CO2 yang dihasilkan. Oke, ini
spesifik untuk reaksi yang fasenya gas ya teman-teman ya. Kalau yang soal-soal sebelumnya tadi kan kita pakai perbandingan mol zat yang bereaksi itu sama dengan perbandingan koefisien. Nah kalau semua fasenya atau semua wujudnya gas, itu bisa kita gunakan perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Jadi volume butana atau C4H10 per volume CO2 itu akan sama dengan koefisiennya C4H10 per koefisiennya CO2. Nah, kebetulan di sini kan V volume C4H10-nya sudah diketahui 5 liter. Jadi kita tulis saja 5. V CO2 nggak tahu, kita tulis X aja. Kemudian koefisien C4H10 berdasarkan reaksi yang sudah kita setarakan ini 1. Koefisien CO2 4. Jadi dari sini kita bisa hitung bahwa nilai X atau volume CO2 itu adalah 20 liter. So, volume gas CO2 yang dihasilkan adalah 20 liter. Yang D. Lanjutkan nomor 10. Jumlah atom dalam 1,12 gram besi adalah, ini yang ditanya jumlah atom ya. Ini mirip konsepnya dengan yang nomor 8 rumusnya ya. Jumlah atom, jumlah molekul, jumlah partikel itu kita pakai rumusnya Avogadro. Jadi jumlah partikel N besar sama dengan mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, masalahnya di sini yang diketahui adalah gram. Itu berarti W kan? Padahal di rumus adalah mol. Maka molnya ini bisa kita ganti dengan W per MR atau AR juga boleh. Kita tulis AR ya, karena besi itu adalah unsur. Ini dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian tinggal kita masukkan aja W-nya siapa atau berapa. Soal sudah tahu 1,12. AR-nya adalah AR unsur besi yaitu Fe 56. Kita masukkan 56. Kita kalikan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, tinggal kita masukkan ke kalkulator, maka kita akan dapat nilainya berapa. Hasilnya adalah 1,2 kali 10 pangkat 22 atom atau partikel. So, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal selanjutnya, soal nomor 11. Sebanyak 11 gram senyawa organik dibakar sempurna menghasilkan 22 gram CO2 dan 9 gram H2O. Jika MR senyawa adalah 44, maka rumus molekul senyawa organik tersebut adalah, oke, di sini kan kita nggak tahu ya rumus kimianya seperti apa, cuman dia yang jelas mengalami pembakaran sempurna. Kita misalkan saja rumusnya adalah CX HY OZ begitu. Tambah O2, dia menghasilkan X CO2 ditambah Y per 2 H2O. Nah, ini udah setara nih bagian C dan H-nya ya. Untuk O2-nya, ini nanti dulu lah. Nanti kita bisa belakangan. Kenapa CO2 ini ada X-nya di depan? X ini koefisien ya. Karena di zat senyawa organik yang dibakar ini kan kita misalkan jumlah C-nya adalah X. Berarti supaya setara kasih koefisien X. Sementara untuk H itu kan jumlahnya Y. Berarti kalau supaya jumlahnya sama, H2O kan ada 2H nih. Kita kalikan Y per 2 supaya H-nya jumlahnya juga Y. Begitu. Selanjutnya di sini kan teman-teman sudah diketahui bahwa senyawa organik yang dibakar itu 11 gram. 11 gram, dia punya MR 44. Berarti kita bisa menghitung nih molnya nih. Mol zat organiknya ini adalah W per MR. Massa dibagi MR, massanya adalah 11, MR-nya 44, jadinya 0,25 mol. Nah, kita udah tahu ya. Nah, kemudian CO2-nya ini adalah sudah diketahui 22 gram. 22 gram ini adalah W-nya. 22 gram. Kalau H2O-nya 9 gram. Nah, untuk CO2 itu MR-nya adalah 44. Untuk H2O itu MR-nya adalah 18. Kita juga bisa cari nih dari sini mol CO2-nya adalah W per MR, jadi 22 dibagi 44, ini hasilnya adalah 0,5 mol.
Sedangkan untuk H2O-nya itu juga bisa cari mol H2O ini akan sama dengan 2 per mR 9 per 18. Itu adalah 0,5 mol juga. Nah, sehingga dari sini kan kita bisa tahu ya, melalui perbandingan mol zat organik yang dibakar 0,25, mol CO2 0,5. Berarti kan CO2 ini 2 kali lipatnya daripada zat organik, maka nilai X ini akan sama dengan 2. Kemudian untuk yang H2O, zat organiknya 0,25, H2O-nya 0,5, 2 kali lipatnya, berarti Y per 2 ini juga 2. Sehingga karena X-nya 2, Y per 2 sama dengan 2, kita bisa tuliskan bahwa X-nya 2, Y per 2 sama dengan 2, ini sama saja dengan Y sama dengan 4. Maka zat ini bisa kita tuliskan ulang menjadi yang awalnya CXHYOZ ini menjadi C2H4OZ. Ini ya, C2H4OZ. Yang mana ini berarti? Nah, untuk menentukan Z ya, terakhir ya, kita sesuaikan MR-nya. Gimana caranya? Caranya adalah dengan menjumlahkan AR-AR-nya. Ini kan C itu ada 2, ARC itu 12, berarti 2 kali 12, 24, ditambah H ini AR-nya 1, karena ada 4, 4 kali 1, 4. Tambah AR-nya O itu adalah 16. 16, berarti jumlahnya OZ, berarti Z kali 16, 16Z. Ini harus sama dengan MR. MR-nya senyawa yang dibakar ini kan 44, jadi ini harus sama dengan 44, sehingga 24 tambah 4, 28, tambah 16Z sama dengan 44, 16Z, 28-nya pindah ruas, jadi 44 dikurangi 28, yang akan sama dengan 16 ya, 16Z sama dengan 16, berarti Z-nya adalah 1. Sehingga kesimpulannya senyawa yang dimaksud adalah C2H4O. Ini. Jawabannya adalah yang A. Nah, nomor 11 ini caranya cukup panjang ya, tapi sebenarnya ada cara yang lebih simpel lagi. Hal yang membuat bisa muncul cara cepat ini yang akan saya tunjukkan, ini adalah karena data MR-nya 44. Kita bisa cek nih satu persatu. C2H6 misalnya, untuk yang D ini ya. Kan ARC kan 12 kali 2 berarti 24, 24 tambah ARH 1, jumlahnya ini 6, tambah 6. 30, nggak pas kan? Kita cari yang 44. Yang ini juga 24 tambah 4, 28, nggak pas. Dan untuk yang opsi C ini 24 tambah 6, tambah 16. Ini hasilnya adalah 46, nggak pas kan? 44. Kemudian untuk yang B ini agak panjang, tulis ini aja. 4 kali 12, 48, tambah 8, tambah 16 kali 2, 32. Ini malah hasilnya adalah 88. Nggak pas kan? 44 kan dia kita punya di sini. Maka yang sesuai pasti adalah yang A. 2 kali 12, 24, tambah 4, tambah 16. Ini hasilnya adalah 44. Kalau teman-teman mau cepat, langsung aja dicek MR-nya satu persatu. Daripada menggunakan cara yang ini kan kayak kelamaan ya, terlalu panjang. Oke, next. Soal nomor 12. Logam Na seberat 6,9 gram dimasukkan ke dalam etanol murni, sehingga terjadi reaksi yang menghasilkan natrium metoksida, ini rumusnya, dan gas hidrogen. Maka volume gas hidrogen pada STP adalah, kita tuliskan reaksinya dulu aja ya. Natrium ditambah etanol, etanol itu C2H5OH, dia menjadi natrium metoksida, C2H5ONa ditambah H2. Ini reaksinya kita setarakan dulu. Ini Na-nya 2, etanolnya 2, natrium metoksida 2, H2-nya 1. Dah setara sekarang. Nah, kemudian di sini ditanya volume gas H2 pada STP. Berarti kita nyari H2 ya. Yang diketahui adalah Na seberat 6,9 gram. Berarti kita
cari dulu aja molnya Na. Na kan AR-nya adalah 23 ya, berarti kita bisa hitung molnya Na ini adalah 6,9 per 23. Nah, molnya Na ini akan sama dengan 3,3. Wait. Oh, sorry, bukan 3,3. 3 aja ya, teman-teman ya. Salah hitung. Na molnya 3. Nah, kalau kita bandingkan koefisiennya, Na ini kan koefisiennya 2. H2 koefisiennya 1, maka molnya H2 ini bisa pakai kelipatan. Na-nya 2, H2 1. Natriumnya 2, hidrogen 1. Berarti kalau natriumnya 3, hidrogennya pasti 1,5 mol. Nah, tapi yang ditanyakan bukan molnya nih. Yang ditanyakan adalah volume. Volume gas hidrogen pada STP. Nah, kalau untuk STP itu ada rumus seperti ini ya, teman-teman ya. Volume itu sama dengan mol dikali 22,4. Sehingga kalau kita tahu molnya 1,5, tinggal kita masukkan saja kali 22,4. Yang hasilnya adalah 33,6 liter. So, jawabannya yang sesuai adalah yang E. Kita lanjutkan nomor 13. Perbandingan antara massa besi dan massa oksigen dalam senyawa Fe2O3 adalah 7:2. Ya, perbandingan massa. Jika sebanyak 2,8 gram besi bereaksi dengan oksigen di alam, berapakah massa besi 3 oksida yang terbentuk? Oke, jadi kita tulis dulu aja reaksinya. Fe tambah O2 menjadi besi 3 oksida itu yang ini. Fe2O3 kita setarakan dulu. Fe-nya 2, O2-nya adalah 3/2. Nah, sekarang yang diketahui di soal adalah massa besinya 2,8 gram. 2,8 gram. Yang ditanya adalah massa Fe2O3-nya berapa gitu kan. Ini sebenarnya teman-teman kalau misalkan kita mau pakai, sebenarnya bisa aja kita pakai rumus perbandingan mol ya. Dengan catatan kita perlu mencari MR-nya Fe2O3. Sebenarnya bisa saja karena di soal-soal sebelumnya tadi ARFE sempat ada di soal nomor 10 ya, ada AR-nya 56. Kemudian ada juga ARO di banyak nomor, salah satunya nomor 11. Ya sebenarnya bisa kita hitung, cuman kita di sini coba pakai ini aja ya, pakai perbandingan ini aja. Di sini kan dibilang massa besi per massa oksigen itu adalah 7/2. Berarti kita bisa bilang bahwa massa Fe per WO itu adalah 7/2. Berarti kalau kita mau perbandingan massa Fe terhadap massa Fe2O3 itu nanti adalah 7 per, karena Fe2O3 ini ada Fe dan ada O, maka perbandingannya Fe dan O ditambah 7 plus 2, sehingga kita bisa dapatkan persamaan massanya Fe per massa Fe2O3 itu sama dengan 7/9. Masanya Fe sudah diketahui di soal 2,8, kita masukkan. Nah, massa besi 3 oksida ini atau Fe2O3 ini kita belum tahu, kita misalkan X saja. Itu sama dengan 7/9. Sehingga kita bisa hitung bahwa X itu akan sama dengan 3,6 gram. Tinggal dikali silang ya. 2,8 kali 9 bagi 7 itu ketemu X-nya 3,6 gram. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan soal nomor 14. Ketika Nana sedang berjalan, Nana melihat Udin yang menghampirinya. Ternyata Udin sedang mereaksikan 12 gram karbon. Karbon itu C. Dan 36 gram oksigen. Oksigen itu O atau oksigennya O2 ya, karena dia gas oksigen. Bukan atom oksigen. Lalu Nana bertanya kepada Udin, berapa massa karbon dioksida yang terbuat dari hasil reaksi tersebut? Oke, kita lihat reaksinya ya. Karbon tambah oksigen menghasilkan CO2. Ini udah setara sih.
pakai cara perbandingan mol saja. Jadi nanti kita hitung dulu molnya masing-masing, baru kita reaksikan. Di keadaan mula-mula, kita bisa hitung molnya C itu adalah masanya 12 per AR. AR-nya C itu 12. Jadi molnya C 1. Sini berarti 1 mol. Kemudian kalau O2, molnya O2 ini berarti masanya O2 36 dibagi MR-nya O2. AR-nya O itu 16, kalau ada 2 berarti 32 ya. 32. Nah, 36 dibagi 32 itu setara dengan 1,125 mol. Berarti ini kita tulis di bagian sini ya. Kita sebutkan M saja, mula-mula. CO2-nya awalnya belum ada, mula-mula belum ada. Dan berapa banyak bereaksi, kemudian berapa banyak tersisa. Kita lihat, C-nya 1 mol, O2-nya 1,125. Maka otomatis yang habis adalah yang C. C akan berkurang sebanyak 1. O2 karena koefisiennya sama, dia akan berkurang sebanyak 1 juga. Tapi CO2 dia akan dihasilkan sebanyak 1 mol. Jadi CO2 awalnya 0 tambah 1 jadi 1. O2 awalnya 1,125 dikurangi 1 jadi 0,125. Karbon habis. Berarti dari reaksi ini kita bisa dapatkan bahwa mol CO2 itu sama dengan 1 mol. Nah, yang ditanyakan di sini kan adalah masanya atau gramnya. Berarti kita bisa menggunakan hubungan antara massa dan mol. W sama dengan N dikali MR. W ini massa, N ini adalah mol 1. MR-nya CO2 itu adalah 44. Jadi 1 kali 44 ya 44. 44 gram yang dihasilkan. So, jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya, nomor 15. Suatu elektron berpindah dari kulit orbital K ke kulit M. Pernyataan yang menurut peristiwa tersebut adalah jadi kalau kita buat skema ya, misalnya adalah inti atom, ini ada kulit. Kulit pertama ini namanya K biasanya. Kulit kedua namanya L. Kulit ketiga namanya M dan seterusnya. Nah, ada sebuah prinsip dari model atom Bohr ya. Apabila elektron itu berpindah dari luar ke dalam, maka dia akan melepas energi. Tapi kalau elektron berpindah dari kulit yang dalam ke kulit yang lebih luar, maka dia akan menyerap energi. Nah, tinggal kita sesuaikan saja. Elektron menyerap energi sebesar selisih energi orbital M dikurangi orbital K. Dari K ke M ya, K ke M berarti dia menyerap, benar. Seberapa besar? Ya tentunya selisih dari M dan K. M dikurangi K, ya udah berarti jawabannya A.